Selamat datang lagi di Rex Journey Spiritualis. Bersama saya masih Riasta Rahma. Nah, malam ini saya pengen ngebahas tentang sesuatu yang kayaknya banyak banget dipertanyakan sama banyak teman-teman di luaran sana. Karena memang banyak banget yang nanya sama saya. Apa sih perbedaan antara the real indigo children dan the fake indigo children gitu? Apakah memang ada indigo children yang asli atau memang ada yang aku jadi anak indigo atau seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, di sini saya akan membahas dari perspektif saya sendiri. Jadi buat teman-teman yang memang indigo juga atau memang punya kelebihan itu, silahkan beri komentar di bawah jika memang teman-teman punya pandangan lain. Sebenarnya nih banyak yang salah pemahaman tentang apa itu anak indigo. Terutama di Indonesia mungkin banyak sekali yang mengartikan bahwa anak indigo itu adalah anak-anak yang bisa melihat makhluk halus atau anak-anak yang punya sixth sense dan sangat peka untuk berkoneksi dengan alam gaib gitu. Tapi sebenarnya anak indigo sendiri itu jika arti yang sebenarnya dari pemahaman New Earth Evolution, anak indigo itu sebetulnya bukan itu pemahamannya gitu. Nah, sebelum kita ngebahas tentang perbedaan antara anak indigo yang asli dan yang tidak asli, di sini saya ingin sedikit menjelaskan apa itu indigo children atau anak-anak indigo. Nah, anak-anak indigo itu adalah istilah yang diambil dari teori New Earth Evolution, yang dimana mereka mempercayai bahwa adanya anak-anak yang terlahir dari serpihan bintang-bintang dan mereka sebut dengan sebutan star children, di mana star children sendiri itu nggak cuma ada anak indigo. Selain anak indigo itu juga ada anak kristal, ada anak rainbow, ada anak gold gitu. Jadi bukan cuma anak indigo. Dan anak indigo itu mereka terlahir antara rentang waktu early 70-an sampai early 90-an gitu. Sekitar 1972 hingga 1993. Nah, terus emang bener nggak sih kalau anak indigo itu bisa ngelihat hantu atau ngelihat makhluk gaib atau bisa menembus ke alam sana? Iya, itu betul gitu. Kenapa saya bilang betul? Karena memang anak-anak indigo itu anak-anak yang sixth sense-nya sangat terbuka gitu, dimana anak-anak indigo ini sebenarnya mereka mempunyai sebuah misi khusus dari alam semesta, dari Tuhan, dan dimana jika mereka tidak mempergunakan sixth sense-nya, mereka tidak akan bisa menerima misi tersebut gitu. Jadi otomatis anak-anak indigo itu sixth sense-nya terbuka gitu. Nah, sekarang balik lagi, memangnya ada teman-teman di luar sana yang mengaku-ngaku sebagai anak indigo. Nah, mungkin gini, dari perspektif saya, karena balik lagi tadi perspektif kita tentang anak indigo itu adalah orang-orang yang bisa melihat hantu atau makhluk gaib gitu kan. Sebenarnya gini, setiap manusia itu punya sixth sense, setiap manusia itu punya indera keenam gitu. Karena kalau misalkan kalian gak punya indera keenam, tubuh kalian, jiwa dan raga kalian itu tidak akan seimbang gitu ya. Jadi setiap manusia itu punya sixth sense, setiap manusia itu punya indera keenam. Di mana sih sebenarnya si sixth sense itu berada? Gini loh, kadang-kadang banyak yang menyalahartikan melihat hantu, melihat makhluk gaib itu mempergunakan mata ini, mata fisik, tapi namanya aja itu sudah mata ketiga, indera keenam, sedangkan mata adalah salah satu dari panca indera, dari kelima indera gitu. Jadi tidak mempergunakan mata tapi mempergunakan mata batin gitu. Dimana adanya itu adalah di sini gitu, di cakra ajna gitu, di otak ya. Jadi setiap orang yang punya otak memiliki cakra ajna, mereka memiliki indera keenam. Makanya
kenapa banyak orang yang tiba-tiba kebuka nih indera keenamnya, tiba-tiba kebuka nih mata ketiganya, mata batinnya, dan mereka bisa melihat hantu. Apakah mereka tiba-tiba menjadi indigo? Tidak, tapi memang mereka bisa mempergunakan sixth sense mereka lebih dari sebelumnya, atau lebih dari orang-orang yang memang si indera keenamnya belum terbuka. Jadi tidak disalahkan apakah mereka tiba-tiba kok jadi indigo gitu kan ya. Itu hanya salah pemahaman aja, karena sebetulnya nggak akan ada orang yang bisa tiba-tiba jadi anak indigo gitu. Tapi orang yang tiba-tiba kebuka mata batinnya, of course itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Nah mungkin di sini banyak yang bertanya-tanya itu adalah apakah mereka itu benar-benar bisa ngelihat hantu atau enggak gitu kan. Nah itu balik lagi ke masing-masing, apakah memang itu benar-benar kelihat ataukah itu cuman imajinasi, ataukah memang ngada-ngada atau memang merasakan gitu. Itu kita tidak bisa menganalisa dari sini kalau gitu ya. Nah tapi balik lagi, lalu bedanya anak-anak yang membuka lalu bedanya anak-anak yang six sense-nya terbuka itu dan anak-anak indigo itu bedanya apa gitu. Bedanya tadi kita udah bilang sebetulnya. Bedanya tadi saya udah sebutkan sebetulnya. Anak-anak indigo itu mereka six sense-nya terbuka karena mereka harus menerima misi dari alam semesta, jadi mereka bisa menyampaikan itu kepada orang lain gitu. So they have a mission as a messenger. Itu anak-anak indigo gitu. Dan terus gimana caranya untuk dapetin misi itu gitu. Kalian gak akan pernah tahu gimana caranya, karena hanya anak-anak indigo tersebut yang bisa tahu, yang bisa paham. Dan kebanyakan anak-anak yang memang sudah menerima misi tersebut, mereka gak akan berkoar-koar bahwa hey gue indigo gitu. Mereka gak akan kayak gitu ya. Jadi hanya antara diri mereka dan alam semesta yang mengetahui, ya udah gitu. Dan di sini saya pengen nekanin sih, there is nothing special with indigo children gitu. Karena balik lagi tadi, anak-anak star children itu banyak jenisnya, bukan hanya indigo children. Tapi setelah indigo children nanti akan ada yang namanya kristal, akan ada yang namanya rainbow, ada yang namanya golden gitu ya. Jadi tidak hanya indigo children yang memiliki keistimewaan tersebut gitu, tapi mungkin sekarang adalah zamannya anak indigo lagi harus menyelesaikan misi mereka. So anak-anak indigo sekarang berkeluaran, bermunculan. Anak-anak indigo yang asalnya disebut anak-anak itu sekarang sudah dewasa dan mereka harus menyelesaikan misi mereka dari alam semesta tersebut gitu. Semua manusia itu istimewa. Jadi jangan sampai kalian berpura-pura gue nih anak indigo karena gue ingin merasa spesial atau istimewa. Nggak perlu kayak gitu. Karena sebetulnya yang menjadi anak-anak indigo itu tidak gampang gitu, karena ya tadi itu mereka harus menyelesaikan misi, mereka mempunyai misi tersebut. Jadi hidup mereka itu juga sedikit agak susah gitu. Mereka pasti akan merasakan struggling yang luar biasa selama kehidupan mereka gitu. Itu anak-anak indigo yang asli. Nah, sebagai tambahan, mungkin di sini saya pengen ngebahas tentang arti kata messenger as indigo child gitu ya. Karena mungkin banyak orang yang mikirnya kayak kok anak indigo bisa jadi messenger, kok nyamain sama prophet gitu ya. Karena di bahasa Inggris, di dunia spiritual, kata messenger itu juga digunakan kepada profet atau nabi gitu. Nah, tapi di sini kalian harus tahu itu sangat berbeda gitu. Nabi atau profet dia adalah messenger, tapi anak indigo mereka adalah messenger tapi bukan nabi gitu. Karena anak indigo itu misinya lebih kecil jangkauannya, cakupannya dibanding dengan para nabi gitu. Jadi ya itu tidak seistimewa itu kok anak-anak indigo itu, tapi memang sedikit lebih struggling, sedikit lebih challenging kehidupan mereka dibanding orang-orang pada umumnya gitu. Dan balik lagi di sini saya pengen benar-benar menekankan bahwa kalian tidak perlu
apa ya, menyalahkan jika ada orang yang memang tiba-tiba terbuka si indera keenamnya, atau misalkan kalian sendiri gitu tiba-tiba kebuka indera keenamnya, apakah saya anak indigo atau bukan gitu. Jika kalian masih memiliki pertanyaan tersebut, which means kalian bukan anak indigo gitu, karena anak indigo itu akan sudah tahu dengan sendirinya bahwa dia adalah indigo. Tapi kenapa kalau bukan indigo kok saya bisa melihat hal-hal tersebut gitu? Tadi udah dijelaskan bahwa setiap manusia itu punya yang namanya sixth sense atau indera keenam. Jadi siapapun kalian bisa mempergunakan indera keenam tersebut jika kalian mau. Jadi mungkin segitu aja sih penjelasan singkat dari saya tentang apa itu anak indigo secara pengertian lebih dalam, apa itu anak indigo dan apa bedanya dengan orang-orang yang memiliki sixth sense gitu. Semua manusia memiliki sixth sense, tapi bedanya adalah apakah kalian mempergunakan itu atau tidak. Itu aja sih gitu. Dan there is nothing special with indigo children gitu. Jadi kalian juga nggak perlu kayak menjudge bahwa indigo children itu spesial dan kalian ingin jadi indigo, ataupun menjudge bahwa anak indigo itu sebenarnya alay atau kayak gimana. Please don't judge people, karena semua manusia itu dilahirkan dengan keistimewaannya tersendiri, dengan kelebihannya masing-masing. So kalian pun punya keistimewaan tersebut, dan jika kalian memang bukan indigo children, nggak usah maksain gitu. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini, singkat aja. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan, please komen di bawah, atau misalkan kalian punya pandangan lain juga please komen di bawah. Saya di sini tidak memaksakan apapun tentang pandangan saya kepada kalian. Saya hanya sharing sedikit tentang apa yang saya tahu. So, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan bunyinya loncengnya supaya kalian tahu bahwa saya nge-upload video baru lagi setiap minggunya. Terima kasih, bye-bye.